Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmatnya dan kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang akhirnya kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan nanti kita bisa selesai melaksanakan prosesi ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi suri teladan kita, yang bersedia untuk memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, kepada umatnya, kelak nanti di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang kami hormati, sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan tema pendidikan yang mengena pada metode pendidikan terhadap anak-anak. Untuk pertemuan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan sifat-sifat asasi seorang pendidik. Karena dalam hal ini pendidik itu bukan hanya seorang guru, tapi pendidik ini adalah bersifat umum, sehingga barangkali hal ini perlu diketahui kita bersama untuk lebih memperhatikan kepada pendidikan anak-anak kita. Kita ketahui bersama bahwa Islam itu sangat memperhatikan terkait dengan pendidikan, sehingga Islam itu mempunyai dasar-dasar kaidah-kaidah pendidikan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan hingga melahirkan metode-metode pendidikan yang barangkali metode itu bisa diterapkan atau dilaksanakan oleh para pendidik. Insya Allah pendidikan itu akan berhasil menciptakan atau membentuk generasi-generasi Islam yang rahmatan lil alamin, yang nantinya akan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian akan membentuk masyarakat juga demikian sakinah, mawaddah, warahmah, serta membentuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Karena awal mulanya adalah dari segi pendidikan dalam keluarga, kemudian pendidikan di lingkungan, nanti akan membentuk suatu negara yang insya Allah aman, damai, sentosa. Kemudian dalam hal ini, pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat asasi pendidik. Nanti perlu kita ketahui bersama bahwa sifat asasi pendidik yang sebagai dasar seorang pendidik untuk memiliki sifat-sifat tersebut, maka dari itu kita ketahui bersama untuk salah satu dari sifat-sifat tersebut adalah sifat ikhlas, yang barangkali ini kadang sering kali kita dengar sifat-sifat ikhlas itu, tapi kadang sulit untuk melakukan rasa ikhlas. Kita ketahui bersama bahwa ikhlas itu merupakan kegiatan pola hati, di mana ikhlas itu hasil daripada keimanan dan ketakwaan seseorang. Manakala kita sudah beriman, manakala kita sudah bertakwa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita akan terbentuk pola keikhlasan, terutama dalam beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali dalam ibadah yang didasari dengan rasa ikhlas. Dan dengan ikhlas itu nanti kita akan menghasilkan keistiqomahan kita dalam beribadah, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Bayyinah ayat ke-5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah itu tidak memerintahkan kepada kita semuanya, tidak memerintahkan kepada kita untuk beribadah kecuali dengan mukhlishina lahuddin, yaitu dengan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan ajaran ilmu agama dengan ketaatan penuh dengan agama yang lurus. Kemudian melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, bahwa yang demikian itu wadzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Itu ayat yang terkait dengan keikhlasan. Barangkali dari ayat-ayat tersebut kita bisa menerapkan rasa ikhlas itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Asal tadi dasar daripada keikhlasan itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan keimanan dan ketakwaan itu yang akan dapat mengontrol diri kita dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan semua amal perbuatan kita sehari-hari. Barangkali itu untuk pertemuan yang singkat ini saya sampaikan terkait dengan sifat asasi seorang pendidik. Terkait dengan yang pertama tadi adalah ikhlas. Untuk yang selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan kita diberi waktu, diberi kesehatan sehingga bisa menunaikan ibadah puasa dan bisa mengamalkan ibadah yang lain dengan lancar. Ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan buka puasa kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.